Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Tuhan, alhamdulillah Pak Anak hadir berawat sadaya menjadi alhamdulillah atas sebara 1000 kali menurut nanti mbah ngayakeun pangaosan teh ayeuna mugi-mugi pangaosan ieu janten amal ibadah urang dan mugi katampi Amin. Kamot ka sepuh Bapak Sendiang mohon mimit sareng mama maca dina buletin agama anu pengansep di Bogor Mbah meme kalabat jalmi anu cerdas orang kayak gitu beres ngantunkeun teh tiasa bekal kanggo anjeunna biasa makalan kepala putrana sok sanaos mungkin bentuk fisik terus pasien diwasiatan alhamdulillah sandang tangan papanten kesadaya salajengna kanggo anjeunna ge biasanya da dunia anu hakiki mah anu kacanda ka akhirat alhamdulillah mbah mah biasa ngadamel sakola biasa menggalkeun tanah makam urang mah tan kantenan mbah mah kanggo bekal kanggo tandahkeun aya mimi sampai misalan tah dina pangaosan dina kitu kasebatkeun istri dikantunkeun ku pamenggetna barangna jadi beli pamenggetna diicalan mendingun ukur dicalan dianggo nikah deui perhiasan teh alhamdulillah nami mah dianjurkeun ku mbah teh naon perhiasan mimi di ka toko emasna pa naon di Kadipaten teh aya lengkap di Rokok dicandak sadaya mama nyagaduhan bekal dina simpananna tah mugi-mugi urang oge kacantoan tu sepuh urang anu model kitu tiasa mekal ka akhirat tiasa nyugemakeun kapala putrana oge ka tas dipatihan ka CET anu menuju lain beraos mugi anjeunna dipasihan kasabaran dienggal Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kapunten bilih teka kuping adan pangringkeun. Teka kuping ku kadang-kadang mereka bantun judulnya takut kepada Allah tergantung pada kuatnya iman. Kebantun tina kita terjemah Nasaihud Diniyah kalangan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi merupakan nasihat. Takut kepada Allah tergantung pada kuatnya iman. Aya paribasa taka iman yang kena sakit itu menjeurna kalakona kitu gambaran keimanan paribasa ayatnya gitu. Semakin kuat iman seseorang semakin baik amalnya, maka rasa takut kepada Allah semakin besar, dan semakin lemah iman seseorang semakin buruk amalnya, maka rasa takut kepada Allah semakin kecil dan rasa aman serta keperdayaannya semakin besar. Renungkanlah hal itu pada dirimu dan orang lain, niscaya engkau akan mendapatinya secara jelas. Singkatnya, orang mukmin yang tulus ialah orang yang mengerjakan amal-amal
baik dan bersikap ikhlas serta berharap untuk diterima amalnya dan diberi pahala dari karunia Allah. Di garis bawah ikhlas dalam artian hiji mau karena Allah, untuk karena lain-lain selain Allah. Singkatnya, orang mukmin yang tulus ialah orang yang mengerjakan amal-amal baik, bersikap ikhlas, serta berharap untuk diterima amalnya dan diberi pahala dari karunia Allah. Di samping itu, ia pun menjauh dari berbuat dosa karena takut hukuman atas perbuatannya serta mengharapkan ampunan dari Allah sesudah bertobat dan kembali kepada Allah. Bila mana seorang mukmin tidak memiliki sifat-sifat ini, ia pun termasuk orang-orang merugi. Maka pahamilah hal-hal itu dan tuntutlah dirimu untuk mengerjakan, niscaya engkau selamat dan beruntung, insya Allah. Jadi ulah searting menuntut ke orang lain, dina ieu tuntutlah dirimu, tuntut ke orang kunaha batur mah bisa aya nu kasebatna Jumat berkah, aya nu kasebatna sedekah segala macam, tuntut ka diri sendiri, nah ya sarana begini teu bisa teu mampu. Tetanggi mencapat dia nu ukur sarabutan pada malana, alhamdulillah katinggalna barokah biasa. Tanda-tanda kebahagiaan karena adanya taufik dari Allah. Tanda kebahagiaan manusia adalah bila Allah memberinya taufik untuk melakukan amal baik di masa hidupnya dan memudahkannya baginya. Sedangkan tanda kesengsaraan ialah bila hamba tidak diberi taufik untuk mengerjakan amal baik dan mengerjakan amal buruk. Ini ada istilah taufik ya, yang di garis bawah itu. Nabi SAW bersabda, "Beramalah kamu sekalian, masing-masing akan dimudahkan untuk sesuatu yang diciptakan untuknya. Jika diciptakan untuk surga, ia pun dimudahkan untuk amal penghuni surga. Dan siapa yang diciptakan untuk neraka, ia pun dimudahkan untuk amal penghuni neraka." Bersiap-siaplah kalau kita dimudahkan berbuat yang kurang baik. Ya, itu adalah ciri-ciri yang akan digiring ke neraka. Ketika Allah menjadikan dua kelompok, Dia berkata kepada kelompok orang yang bahagia, mereka ini untuk surga dan mengerjakan amal penghuni surga. Dan berkata pula kepada kelompok orang-orang yang sengsara, mereka ini untuk neraka dan mengerjakan amal penghuni neraka. Ketahuilah bahwa orang mukmin yang memahami agama, kokoh dalam ilmu dan keyakinan, ialah orang yang beramal baik karena Allah dan berusaha sungguh-sungguh untuk itu secara menyeluruh. Kemudian ia mengandalkan Allah dan karunia-Nya serta tidak mengandalkan amal dan kebalikannya. Di kalimat dalam pengen sok dina doa salamat yang menyebutkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Timbul penampan mana orang beragama pasti selamat, tapi kudu ngadoa salamatkeun tina agama. Nya agama mah kana nyalametkeun, tapi ieu ningalina keteranganna ieu model kieu sareng keterangan-keterangan lain anu mungkin menerjemahkan ieu dina masalah takdir dikata kias masih kadang-kadang pada masalah takdir asasieun. Jadi upah menafsirkan agama lepat, nya bukan kesalahan agama, salah urang menafsirkan. Nemawi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatkeun dina agama. Kada teh yakin.
Inilah sikap yang dijalani para nabi dan ulama serta salaf dan khalaf yang soleh. Semoga Allah merahmati dan meridhoi mereka. Nabi SAW bersabda, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Lepat-lepat nafsirkeun tidak selamat dalam agama fiddin. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Tadi tas kasabet-sabet di luhur di payun. Tapi masuk surga itu harus mengandalkan kepada Allah karunia-Nya. Harus dari pesanisku amal. Nah, amal baik dituntut harus baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan mengubah satu kaumnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, selain setelah dia mau merubah dirinya. Jadi nu aliran naon takdir tuh dah nya geus da urang mah takdirna di pasian sakieu tarimakeun. Laras nya bahasa tarimakeun mah laras pisan. Tapi ait anggar baya dina kemadorotan dina kemalasan mah itu disalahkan oge. Jadi harus mau merubah dirinya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, oleh kemampuannya sendiri. Sampai sejauh mana mengerjakan perbaikan itu, la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai ke batas kemampuan orang tersebut. Adapun orang yang berijtihad dalam mengerjakan amal-amal baik dan mengandalkannya, maka ia pun membanggakan dirinya dan berani terhadap Tuhannya. Ini kalimat yang mungkin. Adapun orang-orang yang berijtihad dalam mengerjakan amal-amal baik dan mengandalkannya, adapun orang yang berijtihad dalam mengerjakan amal-amal baik dan mengandalkannya, berijtihad dalam mengerjakan amal-amal baik dan mengandalkannya, maka ia pun membanggakan dirinya dan berani terhadap Tuhannya. Tenang, ini udah kamu kabeh tos 4 kali. Sudah kobel bahari. Nah ini hal yang salah seperti ini. Ayat alinea berikutnya. Boleh jadi ia mendapat cobaan supaya menyadari ketidakmampuannya dan ketidaklayakannya untuk mengerjakan suatu amal baik, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya. Ini yang menentukan dia itu rahmatnya. Jadi kita telah berbuat baik, beribadah baik, tetap mengandalkan rahmatnya. Tanpa mengandalkan rahmatnya sia-sia. Ada keterangan di berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. An-Nur ayat 21. Diceritakan, ini ada sebuah ayat, diceritakan bahwa seorang hamba menyembah Allah, beribadah kepada Allah 500 tahun. Mungkin bukan zaman sekarang ya, zaman Rasul. 500 tahun. Pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, hai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Kata Allah, masuklah surga dengan rahmatku. Si jalma anu balandeuy. Ia berkata, wahai Tuhanku, masukkan aku ke surgamu dengan amalku. Kemudian Allah menyuruh menghisabnya atas nikmat mata,
atau penglihatan. Ternyata nikmat itu menghabiskan seluruh ibadahnya yang 500 tahun tadi dan masih tersisa nikmat Allah padanya. Lalu Allah menyuruh untuk membawanya ke neraka. Jadi sia-sialah beribadah 500 tahun itu kalau dia hanya mengandalkan untuk membanggakan dirinya seorang tukang ibadah. Itu tetap Allah yang menentukan, bukan berlaku orang, bukan ibadah orang. Orang itu berkata, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu." Nah, ini yang benar. Kemudian Allah membawanya ke surga dan memujinya. Telah jelas bahwa harus ada dua perkara. Pertama, memperbaiki amal. Perbaikan amal itu perbuatan adab yang baik dan beribadah, amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, mengandalkan Allah untuk keperluan itu pada tadi, untuk masuk surganya tetap mengandalkan ke Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang tidak ada daya dan kekuatan. Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani alaihissalam berkata mengenai hal itu, denganmu menurut besar kami tidak sampai, padahal harus mengandalkanmu. Yakni kita tidak sampai dengan amal tanpa karunia Allah, padahal kita harus beramal karena mematuhi perintah Allah. Beramal baik itu diperintah, beramal ma'ruf nahi munkar itu, tapi tidak cukup untuk sampai kepada surga. Tetap itu adalah melalui rahmatnya, melalui taufiknya. Jadi dua-duanya tadi harus kita bisa melaksanakan. Asy-Syaikh Abu Sa'id Al-Khairaj berkata, barang siapa mengira bahwa ia bisa sampai dengan amal, maka ia pun berangan-angan ngalamun ngadongeng. Dan siapa berharap bahwa ia bisa sampai kepada Allah tanpa beramal, maka ia pun berangan-angan sami baik. Jadi kita berbuat amal baik, kita itu ngandalkeun rahmat Allah baik. Hanya sudah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang teh salat teh naon. Ya, pengecek bahasa Sunda kasar mah nyambalegung gitu. Tetap ibadah harus, beramal baik harus, mengandalkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ucapkanlah, biasakanlah setelah berdoa dengan ucapan la haula wala quwwata. Doa apapun tidak mendapat rahmat dengan kita harus membiasakan kalimat tadi. Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya angan-angan ampunan telah mempermainkan banyak orang hingga mereka keluar dari dunia tanpa amal baik. Ku angan-angan itulah Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, salat kembali diampuni. Nah, ini yang membawa sesat kepada kita. Yang berkata pula, orang mukmin itu mengumpulkan kebaikan dan rasa takut, sedangkan orang munafik mengumpulkan keburukan dan rasa aman. Aku katakan, hal itu amat mengherankan, karena rasa takut pada pelaku dosa lebih pantas, sebab perbuatan dosanya lebih patut mendapat hukuman dari Allah. Adapun ia merasa aman sekalipun berbuat dosa, hal itu disebabkan hatinya yang terbalik dan kebutaan mata hatinya. Akan tetapi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Kahfi ayat 17. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan jadilah Engkau, ya Tuhan kami, pemimpin yang memberi petunjuk kepada apa yang Engkau sukai dan kami dan Engkau ridhoi.
kami telah serahkan urusan kami kepadamu. Wafatkanlah kami sebagai orang muslim dan gabungkanlah kami dengan orang-orang saleh. Wafatkanlah kami dengan orang-orang muslim. Nu ieu manawi nu disebutkeun husnul khatimah teh dina pas dina maot menuju dina ada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut pada Allah Subhanahu wa taala istilahna khaufun aya oge disebutkan khasyatun. Di Quran Allah mindahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Yang takut pada Allah hanya para ulama. Kalau disebut ulama, ya orang yang punya ilmu, tapi dengan ilmunya jadi makin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah sini innama yakhsyallah min ibadil ulama. Kemudian juga disebut, jadi kalau ulama takut pada Allah ya melalui jalur ilmunya, makin kenal Allah, makin kenal Allah, makin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi keimanan yang kuatnya iman yang akan menjadikan orang lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Iman di hadis Nabi cabangnya banyak, lebih 70 cabangnya. Jadi di Quran Allah juga berfirman di surat Ibrahim ayat 24 dan 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun faruha bis sama. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat keimanan, seperti pohon yang baik. Jadi keimanan yang baik diibaratkan pohon yang baik. Kita perhatikan pohon aja biar gampang memperhatikan iman, sebab Allah yang memberikan perumpamaan iman seperti pohon. Iman yang baik seperti pohon yang baik. Kita bayangkan pohon aja, pohon kan banyak cabangnya, Maka Rasulullah menyebut cabang keimanan lebih 70 ya. Yang dimaksud cabang keimanan amal soleh. Bagus Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan iman seperti pohon. Di pohon kan banyak dahannya. Coba kita lihat pohon aja. Pohon banyak dahannya, tapi kan tiap dahan kan tidak sama buahnya. Coba hitung aja buahnya. Misalnya cabangnya yang ke selatan, yang ke utara, yang ke timur, yang ke barat. Padahal satu pohon masih, tapi tidak sama ininya. Tidak sama, banyak buahnya itu tidak sama. Lebatna. Maka kalau iman oleh Rasulullah juga diumpamakan bercabang-cabang lebih 70. Di antaranya cabang keimanan, misalnya cabang wal haya minal iman. Malu adalah bagian dari cabang iman. Maka nanti orang yang punya sifat malu tidak akan sama. Ada yang 70 tahun masih mau joget, ada gitu ya. Ada yang remaja sudah sama punya malu, sudah tidak mau yang itu. Nah kan sama. Seperti tadi itu, cabang-cabang di pohon kan tidak sama. Yang nyabang ke ini tidak sama. Banyaknya, suburnya tidak sama. Maka kesuburan kita dalam ibadah tidak akan sama. Ayo getol ngaji ayah gitu ya. Ayo getol nudungan ayah gitu. Tidak akan sama. Terus
Pasti kalau pohon yang baik, ya pasti karena dirawat, jadi dipelihara. Coba lihat bibit pohon yang baik sekalipun, kalau tidak dirawat, kira-kira subur nggak? Nggak ada. Maka iman juga perlu perawatan. Banyak cara merawat keimanan, ya diantaranya nanti berhubungan dengan rumusnya para ulama. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau diumpamakan tadi dengan pohon, ya pohon ada yang subur, ada yang tidak subur, ya. Maka tergantung perawatan. Allah memberi bibit dulu tuh. Jadi semuanya oleh Allah sama diberi bibit keimanan, ya. Bibit keimanan biar nyambung-nyambung dengan kata pohon itu. Kita ini diberi bibit dulu oleh Allah ketika mau menjadi manusia, ya. Ketika masih bibit manusia mau dipindahkan dari bapak ke ibu, itu ditanya bibit tuh, alastu birabbikum, ya. Bukankah aku ini Tuhan kamu, wahai bibit manusia? Qalu bala, semua mengatakan ya engkau Tuhanku. Jadi semua manusia dulu waktu mau diciptakan jadi manusia, masih bibit, diberi bibit keimanan Allah Subhanahu wa taala. Maka resikonya nanti siapapun yang dilahirkan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan fitrah karena punya bibit keimanan. Nah, nanti setelah manusia ini, setelah kita lahir, terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu, maka keimanan yang tadi dititipkan Allah Subhanahu wa taala bibitnya tidak akan sama suburnya. Tidak akan sama suburnya. Maka iman perlu pemeliharaan, perlu pupuk kalau bahasa pohon, ya. Apa pupuknya iman? Allah berfirman di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di Quran itu disebut Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah istilahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun. Surat Al-Hasyr. Bibit keimanan, pupuk keimanan biar tumbuh subur seperti pohon, pupuknya diantaranya adalah muhasabah istilahnya. Muhasabah itu yang hitung-hitung amal antara yang baik dan yang buruk, dihitung-hitung kita itu, ya. Di Quran wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Jadi amal yang kemarin, ya, dievaluasi kekurangan kelebihannya mana gitu, ya. Maka kekurangannya ini nanti bukan hanya dievaluasi, maka kekurangannya nanti diperbaiki. Makanya di Quran rata-rata kalau Allah menyebutkan amanu, habis amanu biasanya amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi iman tidak cukup, tapi harus habis itu wa amilus shalihat. Maka kalau kita punya kekurangan amal ya jangan tetap kurang, tapi amilus shalihat ke situnya. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Jadi yang pertama introspeksi. Maka kalau sudah kekurangan diketahui, kemudian diperbaiki, maka memperbaiki kesalahan kekurangan ini disebut yang akan menambah keimanan oleh ulama. Jadi istilahnya iman itu bertambah dengan ketaatan. Makin taat kita makin iman makin naik. Tapi makin tidak taat kita, iman makin turun. Jadi yang istilahnya iman bisa bertambah, bisa berkurang, berkurangnya bitaat, bertambahnya bitaat, bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya ya dengan kemaksiatan bil ma'asi. Maka tadi nyambung dengan yang ayat disampaikan dari ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya. Sehingga kaum itu ini yang diluruskan kemudian. Sehingga kaum itu bukan merubah dirinya, merubah apa yang ada pada dirinya. Merubah apa yang ada pada dirinya. Kita tidak bisa merubah nasib, tapi jalannya adalah merubah apa yang ada di diri kita.
Jadi baik tidaknya kita nanti ya sejauh mana kita merubah, mau diarahkan kemana perubahan yang ada pada kita. Jadi misalnya mata, yang ada pada kita mata misalnya. Nah, mata ini menjadi baik atau tidak, ya bagaimana kita memakainya. Kalau kita pakai mata untuk kebaikan, maka jadi baik. Tapi kalau kita rubah dipakai pada keburukan, maka kita jadi buruk. Jadi merubah barang, merubah apa yang pada kita. Barang tadinya diam aja kan kalau ini. Tapi kalau kita kendalikan kemana kita merubahnya itu nanti yang menentukan nasib kita. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaki misalnya, kaki kan terasa kita makanya. Kalau kita pakai untuk melangkah ke tempat-tempat keburukan, ya kita jadi buruk. Tapi kalau kita langkahkan kaki untuk sholat jamaah, untuk majelis taklim, untuk silaturahmi, maka jadi baik. Jadi tergantung kita memakai kemana itu. Yang ada pada kita itu. Ini yang masih di badan kita, termasuk yang di luar kita tadi, yang di luar kita. Seperti harta yang di luar kita yang berbisa dengan kita itu. Yang ada pada kita aja tergantung kita makanya. Jadi barang itu tidak ada hukumnya, barangnya terserah kita, terserah pemakaian. Maka ketika makai ini kita nanti disebut beramal ya. Kalau dipakai buruk maka jadi amal buruk. Kalau pakai baik jadi amal baik. Saya sering contohkan tuh pisau, coba pisau ya. Pisau ini bisa baik bisa buruk. Tapi kalau hanya pisaunya enggak. Nah, coba besok digolerkan kurang. Naon manfaatna tak aya. Tapi lamun besok ku si ibu-ibu teh kangge ngeureut bawang gitu ya. Jadi bagus, bermanfaat setelah dipakai oleh kita tuh. Kalau dipakai ngeureut bawang bagus ya, bagus. Tapi upami ngeureut beheung tah sami ngeureut tah. Ngan tadi ngeureut bawang, ayeuna ngeureut beheung. Tergantung bahan, namun bahan hayam bagus kene. Ya. Nyembelih hayam bagus. Jadi tergantung kita memakai. Sampai ilmu juga tergantung kita. Tergantung kita, tergantung memanfaatkan atau tidak memanfaatkan. Maka nanti oleh Allah yang akan tanya summa latus'aluna yauma idzin. Semua akan ditanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kenikmatan ilmu. Maka saya berharap apapun tuh pakai kebaikan. Makanya kalau kita dapat karunia Allah, kita jadi lebih tidak baik, maka tanya itu oleh kita dipakai apa kan gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jadi dia termasuk ilmu itu, termasuk ilmu. Jadi kan ilmu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kan tergantung kita makanya itu. Jadi apalagi kita baru belajar ilmu sedikit kemudian yang sedikit menjadikan kita lebih tidak baik. Bertanya kita nyari ilmunya untuk apa? Banyak ini semoga tidak ada di keluarga kita ya belajar ilmu kemudian kemah sampai seetik ilmu nak gitu ya. Jeung orang begitu wow. Gimana itu? Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Banyak itu sekarang tuh anak-anak muda yang semangatnya iya semangat. Tapi setelah semangat nyari ilmu itu kemudian kok makin jauh dengan kita gitu ya. Masalahnya nggak tahu gitu itu ya. Maka bertanya. Jadi kalau kita dapat ilmu sekalipun, ilmu kan tadinya bagus ya. Tapi tergantungnya makainya yang megangnya. Kayak pisau tadi. Kalau pisau kan dipegang ibu-ibu untuk bermanfaat ya bagus. Ya, tapi kalau pisau dipegang penjahat,
Jadi gitu. Tergantung yang megangnya. Istilahnya bahasa Inggris itu man behind the gun ya. Siapa yang megang senjata? Ya, man behind the gun. Termasuk ilmu sekali lagi ya, ilmu. Jadi terutama yang muda-muda yang semangat nyari ilmu itu. Jadi bertanya ya, bertanya. Itu tidak sedikit tuh sekarang tuh ya. Anak-anak muda istilahnya itu ada istilahnya remaja hijrah istilahnya. Banyak remaja hijrah itu. Tapi dengan hijrahnya kepada kebaikan itu makin baik enggak gitu ya. Gitu ya, makin baik tidak dirinya dengan orang, dengan lingkungan, dengan apa gitu. Wallahu a'lam. Pokoknya intinya bertambahnya iman karena bertambahnya taat ya. Berkurangnya iman karena bertambahnya maksiat. Kemudian yang akan menyuburkan keimanan selain introspeksi diri, nyari kekurangan diri untuk diperbaiki. Sebab banyak orang juga salahnya orang lagi, ada yang salah introspeksi. Abdi teh memang abdi mah malas tiba nanam abdi mah kapungkur tara madrasah, tara pesantren, tara anu. Jadi diam aja gitu. Jadi hanya tahu kekurangan tapi tidak memperbaiki. Itu yang tadi disebutkan berangan-angan saja ya. Itu dalam perangkap setan. Setan tuh punya 9 perangkap di Al-Qur'an tuh dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang itu disampaikan kepada angan-angan. Namanya tamanni istilahnya di Al-Qur'an. Walau manniyannakum ya. Nanti orang itu oleh setan dirayu untuk sampai pada angan-angan saja gitu ya. Tahu, tapi tahunya itu tidak membangkitkan untuk lebih baik maksudnya gitu ya. Jadi sampai angan-angan saja. Kabungi hoyong tahajud, tapi ngeman tak gugah gitu ya. Jadi nepikan ke hayang baik gitu ya. Kita pakai akal saja. Kalau orang ingin kenyang ya. Ada orang lapar ingin kenyang. Kalau kira-kira kalau tidak makan kenyang enggak? Enggak. Hayang dahar tapi mendil baik gitu ya. Walaupun punya beras tapi hayang dahar gitu. Hayang masak tapi hayang baik tapi ente dikelola, ente di apa itu? Ente digawean di perongan baik hayang dahar dugi ke hayang kira-kira kenyang mah. Itu namanya sampai pada angan-angan saja gitu. Maka di Quran di surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih" ya. Siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah ya. Kata Allah, "Falyamal amalan shalihan", amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak hanya gitu. Ya Allah, saya nanti aku ingin berjumpa dengan Engkau. Tapi sekarang tidak ada usaha untuk berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Maaf ya. Kita juga dulu menyenangi orang itu, ingin berjumpa dengan orang ya harus ada usaha-usahanya kan gitu ya. Gitu ya. Ingin berjumpa dengan calon misalnya gitu ya. Kan dulu ada usahanya, ngirim surat gitu kan. Gitu ya. Dongkap ke bumi gitu ya. Kan gitu. Gitu. Ayah usaha untuk hayang ke pendak sarangan aja tapi mendel baik. Tak bisa gitu. Itu namanya istilah tamanni istilahnya. Maka di Quran harapan itu dibarengi dengan amal saleh. Istilahnya harapan itu roja istilahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin bertemu, berjumpa dengan Allah, falyamal amalan saleh. Amal saleh. Wala yusyrik. Amal salehnya juga jangan disertai syirik. Jadi tidak sembarang amal saleh, tapi amal saleh itu ditekankan lagi wala yusyrik fi ibadati rabbih. Ada, jangan disertai syirik. Syirik itu lawannya dari ikhlas, yang disebut riwayat tuh. Yang di awal malah disebutkan tuh keikhlasan. Keikhlasan. Memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan menyertakan seorang ya. Disertakan seorang dalam berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, syirik namanya.
Jadi intinya di ayat itu amal soleh, orang yang ketemu Allah maka nanti beramal soleh. Amal solehnya juga jangan disertai dengan syirik, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di akhir-akhir pembahasan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, di-ACC oleh Allah. Belum tentu orang yang berbuat baik di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Maka akhir-akhirnya kita minta di-ACC oleh Allah ya. Taufik itu di-ACC baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis Nabi tadi kutip, silakan beramal. Istilahnya ya'malu, dalam hadisnya itu bahasa Arab, ya'malu. Silakan beramal, silakan berbuat. Dalam berbuat nanti akan muncul tanda. Kalau orang ini oleh Allah dulu direncanakan bahagia, maka dia akan berbuat mudah kepada yang menunjukkan kebahagiaan, dimudahkan kepada kebaikan. Jadi bukan kebetulan ya. Bukan kali gane ya. Kali masuk orangnya di Jakarta ya, kali gede ya kan. Kali Malang ya. Kali gane. Ya kali gane. Kalau kali gata ini orang. Gatel. Tidak ada kali gane. Semuanya atas rencana Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada cirinya. Kalau Allah merencanakan orang itu bahagia, maka akan dimudahkan kepada jalan yang akan membahagiakan. Iya. Contoh anusok kios deh. Yang sering jadi adalah kebaikan-kebaikan bagi orang yang akan dijadikan bahagia oleh Allah. Tapi kalau orang akan dicarikan celaka oleh Allah dalam umur 140 hari kan, itu kan ketentuan celaka dan bahagia itu kan sejak Allah memberi kita umur 120 hari ya. Yang waktu ditiupkan roh tuh kan diantara tentukan tuh adalah nasib kita bahagia atau celaka. Kalau Allah merencanakan kita celaka, naudzubillah, maka dalam hidup ini yang sering jadi adalah kejelekan-kejelekan. Badai ngaji itu kios baik, tapi badai ke Pangandaran kemana jadi baik. Hati-hati itu kalau begitu itu. Jadi kalau kita sering dijalikan ya, sering anu kios teh nu awon-awon, ada ya teh. Hati-hati ya. Apa takdir bisa dirubah? Bisa. Atau bisa nerima takdir dengan doa. Jadi bukan kita dalam kita lebih atas dari Allah, tapi memang ada satu-satunya amal yang bisa menganulir kita itu. Apa itu? Doa. Ini yang sering diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar sering berucap, kalau aku ditakdirkan orang yang takdir buruk, rubah ya Allah. Tetap yang merubahnya siapa? Allah. Jadi berharap pada Allah lagi. Maka di Quran itu nanti di surat ada ayat yamhullah ma yasha wa yusbit ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus atau menetapkan takdirnya dulu itu. Jadi akan terus ditetapkan untuk kuma Allah, tapi upami ku Allah badi dianulir kuma Allah. Ya. Cara napami orang teh upami orang evaluasi diri seorang kios kana awan jangankan ke Allah Subhanahu wa taala melalui doa istilahnya. Jadi satu-satunya peluang yang bisa menganulir takdir Allah Subhanahu wa taala ya doa. Jadi bukan kita, tapi nanti Allah lagi yang kita harap untuk merubah gitu. Wallahu a'lam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jalan untuk gampang ikhlas gitu ya. Kemudian juga diberi gampang taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wafiqna ila ma huwa khair, kita bimbing ya Allah kepada kebaikan ya, kepada kebaikan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rasa takut dengan menyuburkan keimanan. Banyak lagi yang menyuburkan keimanan tuh. Kalau tadi yang sendiri ya, yang pribadi sifatnya kayak evaluasi diri, tahu kekurangan kemudian diperbaiki. Yang disebut-sebut juga menyuburkan keimanan adalah muhabbatul masakin wa du'afa ya, mencintai orang miskin dan orang-orang lemah gitu. Itu gampang menaikkan keimanan biasanya. Ya. Gampang. Maksud cinta orang miskin maksudnya adalah ya kita memberi berderma ke mereka yang sebisa kita gitu ya. Kita. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan kesuburan iman, mudah-mudahan iman yang subur, mudah-mudahan makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ta'ala ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ta'ala ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.